Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat ke-106 sampai 108. Kita terjemahkan dulu. Qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ghalabat alaina shiqwatuna. Kami telah dikuasai oleh syikwah, kesengsaraan kami. Wa kunna qauman dhalin. Dan adalah kami kaum yang sesat. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, akhrijna. Keluarkanlah kami daripadanya, yakni daripada neraka. Fa in udna. Maka jika udna, kembali kami, fa inna zalimun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Qala, Allah berfirman, ikhsa'u fiha. Tinggal diamlah di dalamnya. Wala tukallimun. Dan janganlah kamu atau kalian berbicara kepadaku. Ayat ini salah satu di antara sekian ayat yang menjadi dalil atau menjadi alasan bahwa orang-orang kafir dan yang semisal dengan mereka di akhirat kelak mereka tidak akan memperoleh rahmat, tidak akan memperoleh kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kajian kita semalam bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dibagi dua. Pertama, rahmat yang sifatnya umum. Yang kedua, rahmat yang sifatnya khusus. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rahman. Dialah pemilik, dialah yang mempunyai rahmat. Zu rahmah wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Dialah sumber rahmat. Dia pula lah yang membagi-bagikan rahmat itu kepada siapa saja yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Dan tidak satu pun di alam semesta ini yang tidak disentuh dan yang tidak memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmatnya luas, menjangkau, meliputi, mencakup apa saja. Jika ilmunya meliputi, menjangkau, mencakup apa saja
segala sesuatunya, maka rahmatnya juga menjangkau, meliputi, mencakup ilmu apa? Ilmunya. Kalau ilmunya meliputi makhluk, maka rahmatnya juga menjangkau, meliputi pemakhluknya. Ini sudah kita jelaskan semalam. Tentu saja kita tidak akan mengulang lagi. Sementara rahmat yang diperoleh oleh manusia di dunia ini, yaitu orang kafir, itu sifatnya rahmatnya terbatas. Terbatas rahmatnya, rahmat jasadiyah, badaniyah, duniawiyah, khasirah. Sebentar saja. Rahmatnya rahmat jasmani, berupa makan, minum, apalagi segala macam lah. Dan nanti di akhirat, nih sesuai dengan apa yang saya lihat ini, nanti di akhirat orang-orang kafir, para pembangkang, para musuh-musuh Allah yang tidak beriman itu, sama sekali mereka tidak akan disentuh oleh rahmat Allah. Yang mereka peroleh adalah keadilan Allah. Yang masuk neraka, yang berada di neraka, yang mendapatkan azab, mendapatkan siksa, singsaran itu adalah adil namanya. Sementara yang masuk surga, yang selamat dari neraka, rahmat namanya. Ini dia. Kata Rasulullah, kita terjemahkan saja, tidak satu pun seseorang dapat selamat, terlepas, terjauh, terhindar dari neraka, dan dia masuk surga lantaran amalnya. Apakah engkau juga begitu, Rasulullah? Iya. Intinya, saya dan kamu, kira-kira begitu, tidak akan bisa selamat, lepas, terbebas, terhindar, terjauh daripada neraka dan azab serta kesengsaraannya, dan bisa menyemberangi neraka, masuk ke surga, berada di surga, bertemu dan berjumpa dengan Allah, lantaran amalnya. Itu adalah lantaran rahmat Allah. Itu kira-kira intinya. Sebaliknya, siapa yang masuk neraka, itu bukan rahmat. Siapa yang diringankan di azab neraka, siapa yang berada di neraka, itu adalah keadilan Allah. Adil, orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang yang telah diberi berbagai macam peringatan-peringatan, yang telah diturunkan kitab suci, diutus para rasul, Rasul menyampaikan, mengajak, menyeru, mendakwahi mereka dengan berbagai macam cara, bahkan sampai-sampai Nabi Nuh 950 tahun lamanya berdakwah kepada umatnya. Tapi umatnya, kaumnya bangkang, durhaka, mengerengkang, memusuhi, menentang, dan seterusnya. Karena mereka terus-menerus seperti itu, maka adil namanya itu kalau mereka dimasukkan ke neraka. Ini masuk surga adalah rahmat, masuk neraka adalah adil. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, orang-orang zalim nanti di akhirat sana, mereka akan bilang begini, Rabbana akhrijna minha. Dalam surat Al-Mu'minun yang tadi kita baca, ayat ke-107-nya, Rabbana akhrijna minha, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkanlah kami daripadanya, daripada neraka ini, yakni kembalikanlah kami hidup ke dunia, agar supaya kami bisa beramal saleh, supaya kami taat, patuh, mengikuti perintahmu, menghentikan laranganmu, menerima ajakan seruan Rasulmu. Ini namanya penyesalan. Dan mereka minta, mohon dihidupkan kembali, diberi kesempatan. Fa'in uduna,
kata mereka, jika kami kembali, kembali kami, yaitu kembali, yakni kembali kami melakukan kekafiran, kedurhakaan, kebangkangan, atau kemaksiatan, dan sebagainya, kami tolak lagi, dan kami tidak melakukan apa-apa yang kau perintahkan, udna fa inna zalimun, maka sesungguhnya kami adalah betul-betul orang zalim kalau begitu. Intinya kan mereka minta keluar, menyesal, mohon diberi kesempatan ulang untuk hidup dunia agar mereka taat patuh beramal saleh. Itu kan sebenarnya minta rahmat. Minta rahmat sebenarnya. Minta kasih sayang. Jawabannya, ini lihat ayat 108. Qala khsa'u fiha. Qal. Allah berkata, Allah berfirman, ikhsa'u. Ikhsa'u ya. Ikhsa'u. Ikhsa'u diterjemahkan dalam Quran terjemah. Tinggallah, diamlah di dalamnya. Ikhsa'u fiha. Kalimat ini dipergunakan. Ikhsa' itu pada mulanya untuk menghardi, membentak. Menghardi, membentak, menyuruh diam. Sambil memerintahkan agar jangan lagi bicara juga. Biasanya terpakai untuk binatang ini. Binatang yang rewel, yang bandel, seperti si wawau. Wawau itu tidak semua orang tahu ya, seperti anjing. Mengengkeng-ngengkeng juga, menggonggong-gonggong juga, menyala-nyala juga. Nah, disuruh dia diam. Ikhsa, diam. Supaya dia jangan ribut juga. Pasai kita melihatnya, pekak telinga kita, mada dia. Ngengkeng-ngengkeng juga dia. Bandel, rewel. Dibilang kalimat itu. Ikhsa. Itu untuk penghinaan. Juga untuk memupus dan memutus harapan mereka. Bahasa kitanya, tidak ada cerita. Tidak ada cerita. Kalian minta keluar dari neraka, minta diselamatkan, minta diberi kesempatan ulang, tidak ada cerita. Diam, jangan bicara juga lagi. Kabarnya kononnya diriwayatkan, saya baca, wallahu alam. Semenjak itu tidak lagi orang-orang kafir itu bicara. Mereka di neraka tidak lagi bicara meminta-minta. Dan mereka tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Maka pupus, habis, sirnalah harapan mereka untuk mendapat rahmat. Karena rahmat itu tidak ada bagi mereka di situ. Nah, ulama-ulama mereka dalam kitab apa? Dalam kitab Rawa'i yang saya baca. Ulama-ulama yang membedakan antara Ar-Rahman dengan Rahim. Artinya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan kepada akhirat, tidak percaya nanti hari kehidupan kembali, sehingga mereka tidak bersiap dan tidak berbekal berbenah untuk itu. Mereka nanti tidak akan mendapat rahmat khusus, rahmat spesial yang disebut dengan Ar-Rahim. Karena ulama ada memahami Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah spesial nanti di akhirat. Rahmat khusus, sebab kata beliau-beliau yang mulia itu para ulama kita, mengutip sebuah hadis, Allah menciptakan 100 rahmat. Allah menciptakan 100 rahmat. 99 ditahannya. Yang satu diturunkannya ke dunia.
dengan yang satulah, dengan yang satu itu semua makhluk berkasih sayang. Sampai-sampai tercermin, tergambar dengan rahmat yang Allah turunkan ke dunia satu itu. Seekor induk, hewan induk binatang mengangkat kakinya daripada anaknya supaya anaknya jangan terinjak, terpijak. Itu gambaran rahmat yang Allah turunkan. Satu rahmat yang diturunkan ke dunia ini. Yang satu itu tidak habis-habis. Semuanya memperoleh. Siapapun memperoleh. Karena rahmat Allah itu luas. Nanti di akhirat disimpan 99. Maka hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang berbekal, yang bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan akhirat dengan melaksanakan apapun yang Allah perintah, menghentikan apa yang Allah dengan sekuat tenaga mereka, mereka lah nanti akan beroleh rahmat yang banyak itu. Sementara orang kafir tidak. Nah, kembali kita kepada orang kafir. Kan ada sekian permintaan, sekian permohonan, sekian harapan yang diajukan oleh para beliau-beliau. Ya, beliau-beliau lah namanya. Di Indonesia banyak beliau-beliau ini. Hanya sedikit dan sebentar dikasih kekuatan, kekuasaan, kehebatan, kedudukan, pangkat, jabatan. Mereka sudah jumawa, laco kacang di Abu Cie. Tahu padahal kacang di Abu Cie? Tidak tahu ya. Kacang tanah direbus satu buah dalam periuk, satu-satunya isi periuk itu dia. Ketika menggelegak, bagaimana kacang di Abu Cie? Kacang direbus satu buah. Begitulah bahasa Minang. Cok kacang di Abu Cie, honjak-honjai. Sedikit Allah beri kekuasaan, kekuatan, jabatan, kedudukan, kekayaan. Sudah ongeh dia, sudah jongkek dia. Sombong no alau rabi, kata orang Singapura. Pandai pula menentang yang di langit. Bumi tempatnya berpijak dan tempatnya diam ini adalah setitik saja di antara ratusan miliaran planet dan bintang-bintang. Dia berada di bumi yang setitik itu. Mencoba pula mendongakkan kepalanya ke langit menentang yang di atas itu. Saya tidak takut denganmu. Aturanmu tidak bisa saya pakai. Saya lebih hebat membuat aturan daripada aturanmu. Kalau Islam juga dipegang, tidak akan maju-maju umat, kata beliau. Siapa lah beliau ini? Andaikan kita lah Tuhan, mangkalilah mati pajaku. Andaikan PRT inilah yang menjadi Tuhan, sudah. Bola pingpong saja 3 pecah dia. Mudahlah Allah itu memang halim ya. Allah itu santun. Tidak terburu-buru mendatangkan sanksi ikabnya. Dibiarkannya saja. Sifatnya hilmun, dia itu halim, tidak tergesa, tidak terburu, walaupun dia mampu, dia berkuasa untuk mendatangkan siksa itu. Tapi dia halim, tidak terburu-buru. Dibiarkan saja sampai batasannya. Kalau di Indonesia berapalah orang Indonesia dulu Firaun dan penguasa-penguasa lainnya. Ada Namrud semasa Nabi Ibrahim. Orang-orang seperti ini mereka tidak beroleh rahmat. Kalau sampai mati mereka seperti itu dalam penentangan, kedurhakaan, permusuhan. Sampai mati tidak berhenti. Bahkan untuk mengakhiri kesombongan mereka, keangkuhan mereka, kedurhakaan mereka, penentangan mereka itu, kekafiran mereka itu, mati untuk mengakhirinya, maka jadilah mereka orang yang tidak mendapat sedikit pun rahmat di akhirat. Hanyalah keadilan Allah yang berlaku untuk mereka. Nah, nanti mereka meminta
sekian permintaan, mengajukan sekian ajuan. Di antara minta keluar dengan mengemukakan ilah. Apa ilah yang dibacanya ini? Rabbana katanya, ayat 106, kita kembali ke ayat 106. Rabbana, wahai Rabb kami, ghalabat alaina shiqwatuna. Ghalabat. Secara bahasa kan ghalaba itu mengalahkan. Ghalaba mengalahkan. Kalau shiqwah, ya shiqwah. Apa itu shiqwah? Kesengsaraan. Lawan daripada kebahagiaan itu shiqwah. Jadi ghalabat alaina shiqwatuna. Artinya kesengsaraan telah mengalahkan kebahagiaan kami. Seakan-akan ada dua pertarungan besar dalam diri mereka. Shiqwah adalah kesengsaraan. Lawannya kebahagiaan yang akan mereka peroleh. Ini sa'adah. Terjadi dua pertarungan ini. Bergumul dan bergulat mereka ini. Bertarung. Bagaikan orang berada di oktagon. Ini bagi peminat tarung bebas ini. Di ring oktagonnya. Tarung bebas. Bergulat. Kalahlah kebahagiaan mereka oleh kesengsaraan mereka. Sehingga mereka katakan galabat. Demi memperturutkan duniawi. Kesenangan duniawi, hawa nafsu, ketamakan, keserakan, ambisi yang tidak pernah berhenti, tidak kunjung padam. Udah tua, sudah bercucu, masih ingin mengangkangi juga Indonesia ini dia. Misalnya begitu. Kita tidak tahu siapa orangnya. Kami galabat. Kami dikalahkan oleh kecelakaan kami, kesengsaraan kami itu. Sehingga sirna, hilang, tersungkur, jatuh. Bukan hanya TKO menyerah ini. Menyerah kebahagiaan kami. Sehingga kami tidak bisa menggapai kebahagiaan hari ini. Kenikmatan hari ini. Karena kami dikalahkan oleh shiqwah. Ini namanya kan penyesalan mereka dan pengakuan mereka, ilat mereka untuk dapat rahmat nanti di akhirat. Ya Allah, kami dulu di dunia dikalahkan oleh kesengsaraan kami ini. Ayolah salah kami, ayolah mengaku kami. Kira-kira kan begitu, kini kau membana kami. Kami dulu memang ayolah sasik sangat. Wa kunna qauman dhalin. Kami betul-betul lah sasik bana dulu di dunia. Tapi penyesalan setiba di neraka itu tidak ada guna. Salah satu nama hari akhirat itu kan namanya hasarah. Yaumal hasarah. Hasarah itu penyesalan yang tidak terhingga. Penyesalan yang tidak terkira. Penyesalan yang tidak guna. Namanya hasarah. Dalam surat Maryam begini. Andirhum yaumal hasrah. Beri peringatanlah mereka. Suatu saat nanti ada namanya hari penyesalan. Nanti kalian menyesal. Gitu. Bangkang-bangkang, durhaka-durhaka, menentang, kufur kepada Allah, penguasa alam, pemilik alam, pengatur alam. Berani pula kalian mendongakkan kepala ke atas, meludah pula ke atas. Meludah ke langit itu kan muka kalian yang kena balik ke kedua begitu kan. Bahasa orang awaknya meludah ke langit. Ya muka ya balik nak naik. Nah orang-orang seperti ini di atas dunia mereka telah diberi kesempatan, diberi peluang. Nah contoh kita baca surat
Dalam Quran disebutkan begini. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak di dalamnya. Berteriak-teriak dalam neraka. Yastarikhu. Istirah itu berteriak sekeras-keras suara. Wahum yastarikhuna fiha. Akhrijna. Mereka minta keluar. Akhirnya na'mal salihan. Keluarkan kami dari neraka ini. Mohon kami diberi rahmat. Kami minta rahmat. Beri kami rahmat. Beri kami kasih sayang. Agar kami bisa keluar dari neraka. Untuk apa? Na'mal salihan gairal ladzi kunna na'mal. Supaya bisa kami beramal saleh. Berbeda dengan apa yang telah kami lakukan dahulu di atas dunia. Kata beliau ini. Mereka minta rahmat. Bayangkan ketika itu sudah masuk neraka, mereka masih belum putus asa daripada rahmat Allah. Masih meminta. Orang-orang beriman tidak mesti putus asa pada rahmat Allah. Orang kafir saja. Tidak kunjung hentinya minta rahmat Allah. Belum putus asa mereka. Baru mereka berhenti meminta itu ketika mereka dia di ikhsa, berdiam. Ketika mereka minta akhrijna. Keluarkan kami. Atau farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami hidup lagi. Nah, dijawab. Jawabannya, awalam nu'ammirkum. Kan? Bahasa kitanya, bukankah telah kami beri kamu umur panjang? Nu'ammir. Kami panjangkan umurmu dan kami beri kamu itu umur panjang. Sepanjang itu umurmu di atas dunia, dulu kamu kan tidak mati kecil, tidak mati bujang, tidak mati gadis, panjang umur, melebihi 60 tahun. Kata ulama, kalau sudah 60 sudah panjang namanya umur untuk umat Nabi Muhammad. Kan nu'ammirku. Ma yatadakkaruhu fi man tadakkar. Di masa-masa umur yang telah kami beri kamu itu, percepatnya itu, kan bisa kamu ngambil pelajaran. Mendengarkan peringatan. Dan seterusnya. Apa saja kerja kamu atas dunia dulu. Sepanjang itu umur. Makanya sekarang menyesal. Betapa pongah, betapa angkuhnya kamu di atas dunia. Nah ini. Penghinaan kepada mereka. Awalam nu'ammirkum. Itulah ya Allah. Kamilah dikalahkan oleh kesengsaraan kami. Sikwatuna. Galabat alaina sikwatuna. Kami telah dikalahkan oleh sengsaraan kami. Balaku ya Allah. Memenalah kami gua. Oh, nak ada cerita kalian. Tak ada. Tak ada keluar. Tidak ada cerita hari ini kalian untuk keluar. Apapun ilat, apapun alasan, sudah selesai. Peluang tidak ada lagi, kesempatan tidak ada lagi. Dulu telah diberi kesempatan panjang. Tidak ada lagi. Makanya hari akhirat itu disebut dengan hari penyesalan. Hari tidak adanya rahmat bagi orang-orang kafir. Kembali kita kaji semalam. Ini kan contoh saja. Kalau begitu, apakah perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu adalah Allah yang Maha Pengasih, pemilik rahmat. Rahmat yang sangat luas. Mencakup, meliputi, menyangkau segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan segala sesuatunya pasti mendapat rahmat Allah. Namanya rahmat umum. Dengan rahmat umum itulah bersenang-senang manusia, bernikmat-nikmat manusia. Kaum bangkang, kaum sombong, kaum angkuh, kaum penentang. Yang tidak percaya, yang tidak beriman, yang tidak yakin kepada Allah hari akhirat. Mereka masih dapat menikmati rahmat itu. Mereka dapat siraman matahari. Siraman cahaya matahari, dapat guyuran hujan. Dapat menghirup udara yang segar.
dapat menanam segala macam tanam-tanaman. Itu rahmat umum. Tapi sifatnya duniawiyah. Nah, rahmatnya duniawiyah, badaniyah, jasadiyah. Kenapa badaniyah, jasadiyah? Ruhaniyah nak dapat. Itu sifatnya rahmatnya, rahmat yang sifatnya di dunia, tapi tidak rahmat menyentuh hati mereka, menyentuh jiwa mereka. Andaikan mereka juga mendapat rezeki, makan, minum, bersenang-senang, adalah lahiriahnya. Batin mereka tersisa. Mereka tidak mengerti hidup itu untuk apa. Kalau bahasa kampung sayanya, ya bagi mereka hidup itu makan, kan, lalu taciri, buang air, tidur, bersenang-senang, gitu. Makan, ini hidup mereka mencari makan, cari makan. Itu misi mereka hidup. Dapat makan, bisa mencari makan, ya makan. Sudah makan tuh ketawa-ketawa, sana sini kerja lagi, cari makan lagi. Ngantuk tidur dengan segala macam perangkatnya. Lalu apa? Ya buang air, makan terciri, terciri makan. Makan terciri lalu makan terciri, makan ciri lalu, begitu kerja mereka. Karena mereka tidak punya gambaran hidup itu apa. Mereka mau apa hidup? Tidak ada. Nikmat mereka, rahmat yang mereka peroleh adalah sifatnya jasadiyah, badaniyah. Qasirah, terbatas. Dan duniawiyah. Silakan. Kulu wa tamatta'u, makanlah, minumlah, silakan. Kama ta'kulul anam, sebagaimana binatang makanlah kalian. Tapi mereka tidak bisa menikmati hidup itu. Karena jiwa mereka, rohani mereka tidak disentuh oleh rahmat yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang spesial. Nah, hamba-hamba yang dapat ini adalah rahmat khusus. Allah yang menganugerahkan rahmat khusus itu namanya Rahim. Nah, ini ulama membedakan seperti itu. Saya baca ini, saya buka ini ya sebentar ya. Saya lupa ini tulisannya apa, saya baca ini. Di sini disebutkan qala ba'dus salaf. Sebahagian daripada ulama salaf mengatakan, kata mereka, wallahi demi Allah, lau ya'lam, jikalau sekiranya mengetahuilah al-muluk wa abna'ul muluk, jika mengetahuilah, demi Allah, para raja-raja dan para putra-putra pewaris raja-raja penguasa itu, mereka mengetahui ma nahnu fih, mereka mengetahui apa yang sedang kita rasakan, kita nikmati. Pasti mereka tuh lajaliduna alaihi bisuyuf. Pasti mereka akan merampas apa yang kita miliki dengan pedang-pedang dan senjata-senjata mereka. Karena kita mendapat rahmat khusus, rahmat iman, hidayah, tuntunan, keberkahan yang tidak bisa diambil, diperoleh itu dengan pangkat, jabatan, status, kedudukan, kekayaan mereka. Andaikan mereka tahulah, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fih, benar-benar sungguh mereka tu lajaliduna, mereka akan mengarahkan pedang-pedang mereka merampas apa yang kita miliki. Kenapa?
karena mereka tidak mendapat rahmat itu. Mereka terhalang mendapatnya oleh kefasikan, oleh kekafiran, oleh kebangkang dan kedatangan mereka. Oleh keserakan mereka dengan hidup ini terhalang mendapat. Itulah katanya bahwa rahmat yang diperoleh oleh si kafir yang sejenis itu rahmatnya sifat jasadiyah, lahiriah, badaniyah, duniawiyah, qasirah. Tampilannya saja yang begitu. Kalau bahasa orang itu casingnya saja. Nah, casingnya saja mereka tuh yang senang, yang nikmat. Tapi yang merasakan kenikmatan, ketenangan itu kan batin. Orang yang memperoleh ketenangan batin, ketenangan batin, itu nikmat luar biasa. Tidak bisa dibeli. Tidak bisa diobat. Ketenangan batin tidak bisa dengan jalan-jalan. Jalan-jalan, shopping, raung-raung, sabali, pergi kemana-mana. Tidak dapat. Itu hanya kesenangannya, sifatnya jasad. Malah pen ura-ura, malah pen panik, keliang-keliang, keliang kebari. Tidak, itu ketenangan semua sifatnya. Rahmat luar. Sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya. Waktunya sudah habis. Barangkali ini dapat kita sampaikan subuh ini. Yang intinya adalah bahwa nanti di akhirat orang-orang kafir dan mereka yang sekelompok, sepaham, seperangai, sewatak, sesifat dengan mereka tidak akan memperoleh secuil pun rahmat Allah. Karena rahmat Allah, Allah tujukan kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa. Mereka lah nanti akan memperoleh rahmat yang tidak dapat digambarkan. Di dunia, si kafir beroleh rahmat. Karena Allah itu Rahman. Dia Zur Rahmah Al-Wasiyah. Allah itu adalah mempunyai rahmat yang sangat luas. Dia akan beri, dia akan kasih semua makhluknya. Karena alam ini dia Rabbul Alaminnya. Dia kasih. Tapi jangan lupa kita ini tidak ada rahmat yang sehebat Allah beri kepada kita. Iman. Bukan kekayaan, tapi kekayaan hakiki. Bukan kekayaan materi. Iman. Ketenangan itu tidak ada jabatan. Keimanan itu tidak ada jabatan, tidak ada di pangkat. Tidak ada di gelar, tidak ada di kedudukan status. Itu rahmatnya Allah berikan kepada orang-orang pilihan Allah. Dia dapat iman. Dengan iman itu dia dapat keberkahan hidup. Mengerti hidup, mengapa hidup, kemana mau sesudah hidup, apa yang mesti mereka kerjakan hidup. Kita dapat itu. Berarti kita telah dapat rahmat khusus daripada Allah. Mudah-mudahan kita orang yang pandai mensyukuri rahmat Allah itu. Lalu apa beda rahim? Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah yang tercurah. Allah yang mencurahkan rahmatnya, yang berikan rahmatnya. Lebih-lebih rahmat khusus namanya Rahim. Ada juga yang membedakan Ar-Rahman itu, Ar-Rahman itu Allah pemilik rahmat, dia sumber rahmat yang berikan rahmat kepada semua makhluk. Kalau Rahim, Allah mencurahkan rahmat khususnya nanti di akhirat yang tidak diperoleh si kafir. Kira-kira begitu pemahaman sementara karena hari sudah lewat, kita sudah penat pun mulai sudah berkicau, matahari sudah nampak. Kita akhiri dengan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.